Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Deserlia. Saya dari program studi Teknologi Hasil Perikanan di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal midtest dari kimia yang dimana yang berisikan tentang satu, jelaskan karakteristik kimia air dan bagaimana air dalam pangan. Karakteristik air. Air ditemukan dalam 3 bentuk berbeda di bumi, yaitu gas, padat, dan cair. Bentuk air tergantung pada suhu. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai dan samudra dalam bentuk padat seperti es di kutub utara dan sedang gas di atmosfer. Unsur kimia dari air yaitu H2O. Kemudian air dalam pangan. Kandungan air sangat berpengaruh terhadap fungsi konsistensi bahan pangan, di mana sebagian besar bahan pangan sangat segar mempunyai kadar air 70% atau lebih. Sebagai contoh, sayur-sayuran dan buah-buahan segar mempunyai kadar air 90-95%, susu ikan 70-80%, telur 70-75%, dan daging 60-75%. Nah, kemudian fungsi air untuk bahan pangan, yaitu air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen di samping ikut sebagai bahan bereaksi. Air dalam bahan makanan terdapat dari berbagai bentuk, yaitu air bebas. Nah, secara konvensional, air dalam makanan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu air terikat secara kimia, kedua air terikat secara fisik, kemudian air bebas. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu sebutkan metode antrion. Metode antrion atau sulfat merupakan salah satu contoh metode kolorimetri untuk menetapkan konsentrasi dari gula total yang ada di sampel. Gula akan bereaksi dengan reagen antronel dalam kondisi asam yang akan membentuk warna biru kehijauan. Kemudian bagian B, yaitu metode Neelson-Somogyi. Nah, prinsip metode Neelson-Somogyi adalah reaksi oksidasi antara range Neelson dan glukosa yang kemudian dapat membentuk senyawa komponen setelah penambahan reagen arsenomedata nuklidat. Senyawa kompleks yang terbentuk diukur absorbasinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian C, yaitu jelaskan tentang analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk mengetahui kadar serat kasar pada makanan. Prinsip utama dari serat kasar adalah mengikat air, selulosa, kemudian peptin. Kemudian jelaskan pengertian spektrofotometer dan kurva standar. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbasi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kurva yang disebut sebagai kurvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Kemudian kurva standar dalam kimia analitik, sebuah kurva kalibrasi juga dikenal sebagai kurva standar, adalah sebuah metode utama yang digunakan untuk menentukan konsentrasi pada suatu zat dalam suatu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahui ke dalam perangkat sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui.
Kemudian kita masuk ke yang nomor ketiga, yaitu jelaskan metode yang digunakan pada metode analisis protein dalam pangan. Analisis protein dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara kejadian disebut sebagai kadar kasar atau protein karena terikat senyawa Na, terikut senyawa N bukan protein. Kemudian yang keempat yaitu jelaskan metode yang digunakan pada analisis lemak dalam pangan. Nah, metode proses pengujian kadar lemak dapat dilakukan dengan metode yaitu metode ekstraksi Salk-Heller, metode Kupchat, dan metode Germer, metode instrumental, metode geometrik, metode kolorimetrik, metode pengukuran densitas. Kemudian yang kelima yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis vitamin C dalam sampel bervariasi pada analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan variasi dimesis. Pada analisis kuantitatif terdapat metode titrasi asam basa, metode ionometri, metode klorofil, dindofenol atau DCNF, kemudian metode spektrofotometri dan metode DPH. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke nomor 6, yaitu jelaskan metode yang digunakan pada analisis mineral dalam pangan. Metode analisis mineral dibagi menjadi 3, yaitu gravimetri, volumemetri, kolorimetri. Nah, gravimetri yaitu mineral yang diendapkan kemudian ditimbang. Pengendapannya harus selektif, contohnya penentuan Ca oksalat. Kemudian volumemetri yaitu titrasi kompleks gasometri atau DE/DTA. Kemudian titrasi produksidasi DG/KM keempat. Titrasi presipitasi atau DG/AG. Kemudian kolorimetri berdasarkan reaksi pembentukan warna yang dapat menyerap atau dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang tertentu. Contohnya yaitu spektrofotometri, phlebotometri, dan AAS. Di mana AAS itu sendiri yaitu menentukan mineral. PGAAS merupakan metode analitik yang sederhana yang banyak digunakan dalam bahan pangan. Dapat digunakan untuk menganalisis mineral dengan sensitivitas tinggi. Kemudian dapat digunakan menganalisis kontaminan logam berat. Nah, itulah tadi jawaban dari saya dari MIPTES kimia pangan yang pada jawaban kimia pangan dari saya. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.